أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita malam hari ini akan membahas tentang al-maut, kematian. Al-maut fil asal as-sukun. Asal kata al-maut itu memiliki arti as-sukun, yang tenang, diam. Wa kullu ma sakan faqad mat. Segala sesuatu yang diam atau tenang itu disebut dia telah mati. Tapi yang dimaksud di dalam kata ini al-maut adalah inqita' ta'alluqir ruh bil badan, terpisahnya ruh dari badan. Jadi tidak hanya sekedar tenang, diam, tapi yang dimaksud al-maut, kematian di sini adalah terpisahnya ruh dari badan dan bergantinya kondisi dan situasi, dan berpindah dari darul fana, dari tempat tinggal yang tidak abadi menuju tempat tinggal yang abadi. Wa huwa hatmun lazimun, dan kematian ini sesuatu yang pasti terjadi, yang pasti akan menghampiri seluruh makhluk hidup. Likulli hayyin minal makhluqat. Kematian selalu diingatkan akan hakikatnya. Al-Quran selalu mengingatkan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca Al-Quran, beberapa ayat berbicara tentang kematian, berbicara tentang dunia yang terbatas usianya, dan berbicara tentang segala sesuatu yang akan binasa. Yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat yang berbicara tentang kematian, penegasan akan datangnya kematian bagi seluruh makhluk. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Tidak ada satupun makhluk yang lolos dari kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kalian akan diberi balasan sempurna itu pada hari kiamat. Semua manusia akan diberi balasan yang sempurna di akhirat kelak. Kebaikan yang balasannya Allah berikan di dunia ini merupakan balasan yang masih belum sempurna.
Kalau ada orang baik diberi kebaikan oleh Allah di dunia, itu balasan yang masih sedikit. Tapi yang paling sempurna balasan itu di mana? Di akhirat. Demikian pula kejahatan, balasan yang paling sempurna ya di akhirat kelak. Ini sebuah peringatan bagi kita agar kita memperhatikan amal-amal perbuatan kita di dunia. Setelah Allah mengingatkan satu hakikat penting yang pasti akan kita hadapi, yaitu kematian. Dan kematian itu harus kita letakkan di depan mata kita, jangan di belakang punggung kita. Selalu kita lihat di depan mata kita. Kalau kematian pasti dan setiap orang yang mati pasti akan melihat amal perbuatannya, maka persiapkan, pilihlah amal-amal kebaikan, cari amal-amal kebaikan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah kemenangan yang hakiki. Al-Fawz, kemenangan, kesuksesan yang hakiki itu tatkala seorang hamba dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesuksesan yang seperti ini yang perlu kita tanamkan ke dalam keluarga kita. Sukses itu, sukses hakiki itu kalau kamu selamat dari neraka dan masuk ke dalam syurga. Itu kesuksesan yang hakiki. Kamu kaya, kamu memperoleh apa yang kamu cita-citakan, itu bukan hakikat kesuksesan. Kekayaan, tercapainya cita-cita, tapi kalau kemudian menghantarkan ke neraka, itu adalah kehancuran, kekalahan, dan kerugian. Maka ketika kita berbicara kesuksesan, jalannya itu jangan sampai keluar dari jalan yang menghantarkan kita ke surga. Kita mau meraih apapun, yang penting jalannya masih ke surga. Jangan sampai jalannya melenceng ke surga, melenceng dari surga. Kalau kita melenceng dari surga sekalipun menggenggam dunia, kita bukan orang sukses, bukan orang menang, tapi orang yang kalah, hina, pailit, bangkrut. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan justru kebinasaan, kesengsaraan. Maka kalau kita bicara tentang kesuksesan di keluarga kita, jangan ditanamkan kesuksesan itu hanya meraih perkara-perkara duniawi saja. Nak, jadilah orang yang sukses, nak. Jadilah orang yang sukses. Apa orang yang sukses itu? Jadilah dokter, nak. Jadilah orang yang kaya, nak. Jadilah. Semuanya disebut tidak ada dan tidak dikaitkan dengan surga. Saya selalu mengatakan, terkadang generasi sekarang ini jadi materialis. Itu terkadang bisa jadi karena faktor pendidikan orang tuanya yang tidak disadari. Nah, kamu sekolah yang pinter biar jadi orang kaya. Titik. Loh. Nah, kamu sekolah yang pinter biar jadi dokter, profesor, doktor, titik. Karena kaya, titik. Tidak ada penjelasan kaya seperti apa. Akhirnya besarnya kaya jadi Fir'aun ya. Karena ditanamkan apa? Ditanamkan dunia. Padahal Al-Quran mengatakan al-fawz itu ketika seseorang memperoleh al-jannah. Maka segala hal yang kita inginkan di dunia, cita-cita, dan orang harus punya cita-cita. Dan seperti yang saya katakan, dunia ini memang tempat yang akan kita tinggalkan.
Tapi tidak boleh ditinggalkan dan dibiarkan orang kafir yang mengelola, jangan. Ketika orang mukmin menggenggam dunia dengan kesadaran bahwa dunia akan dia lepas, tapi harus dia genggam. Kalau tidak digenggam, ya sudah, jadi permainan kita. Ya, kita menjadi bola yang ditendang ke sana kemari. Paling bisa kita teriak-teriak di grup WhatsApp. Nah, paling bla 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 bla, iki opo iki? Sopo sing ngrungokno ngene? Saya terus terang paling nggak suka melihat saudara-saudara kita di grup WhatsApp melaknat fulan bin fulan. Lo buat apa iki? Ini tidak menyelesaikan masalah ini. Tidak menyelesaikan masalah ini. Tambah sumpah kita orang, ya Allah. Kembali kepada dunia. Jadi jangan sampai kita menanamkan pemahaman yang salah tentang kesuksesan. Nak, kamu jadi orang kaya nak, biar kamu bisa infak, bisa sedekah. Nak, kamu jadi orang kaya yang seperti Abu Bakar nak. Tapi tidak ngomong tok disekolahkan yang mengarahkan ke situ. Diajak, diceritakan ceritanya Abu Bakar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang dunia ini mata. Mata itu ya tempat senang, ya, kesenangan. Sesuatu yang dinikmati oleh manusia, tapi al-ghurur dia memperdaya. Dan banyak manusia terperdaya dengan dunia. Terperdaya, tertipu dengan dunia. Sehingga dia mati-matian mengejar dunia dan meninggalkan akhiratnya. Ditipu. Setelah dikejar mati-matian, dia meninggalkan dunia. Dunia mengatakan bye-bye, selamat, wis pindah. Ada ghurur. Diperlihatkan keindahan-keindahan dunia, kita kejar mati-matian, kan sebentar lagi kemudian kita tinggalkan itu. Ya, itu al-ghurur. Maka orang mukmin dia tidak mau diperdaya oleh dunia. Dia justru menundukkan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Allah sudah mengingatkan, dunia itu apa? Mata. Yang pertama mata kenikmatan, dan kenikmatannya sementara. Al-ghurur yang memperdaya kalian. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa likulli ummatin ajal. Setiap umat, generasi itu ada ajal. Ajal itu batas terakhir dia hidup. Ada, semuanya ada ajal, termasuk satu generasi, satu bangsa. Dan ini sekaligus jawaban bagi pertanyaan kita, kenapa bangsa yang kufur kepada Allah, durhaka, yang melegalkan berbagai macam kemungkaran kok tetap eksis? Belum ajali. Berarti kita masih disuruh untuk berjihad fisabilillah, beramar ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan kebaikan. Lah kalau semua orang jahat langsung dimatikan, bangsa jahat dimatikan, tidak ada syuhulan gitu orang. Ya. Tidak ada manfaatnya ayat-ayat yang nyuruh kita amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah, infak fisabilillah. Itu kan menjadi berarti, bermakna ketika memang ada tantangan. Ini sekaligus jawaban, karena kita sering mendapatkan pertanyaan atau pengaduan, loh Ustaz, iku bangsa zalim kok tetap eksis dia. Iku kemaksiatan di mana-mana. Durhaka ini dilegalkan kok eksis. Durung ajali. Nanti pasti ada datang ajalnya dia. Pembiaran Allah bukan berarti mereka dibiarkan karena benar. Ada di dalam Al-Quran peringatan tentang apa? Istidraj. Istidraj itu pembiaran yang diberikan oleh Allah kepada para pelaku kemaksiatan, baik berupa individu maupun golongan. Dibiarkan mereka bermaksiat, bahkan diberi tambahan rezeki
Dan itu salah satu tanda Allah sudah murka. Kalau sudah dibiarkan, tidak ditegur, itu berarti tinggal tunggu tanggal hancurnya dia. Tidak semua orang ketika mengatakan terserah, itu artinya dia setuju. Terkadang justru pembiaran itu menunjukkan manusia itu sudah sangat murka. Kalau ada orang tua mengatakan, wih sakarepmu, terserah kamu, itu biasanya sudah marah sampai pada puncaknya, sudah tidak kuat dia. Bukan sakarepmu, lo boleh tak? Dah, itu ancaman. Ente nanti akan lihat itu, tungguan tanggal mainnya. Jadi orang jangan sampai manusia itu terperdaya dengan kondisi maksiat yang dia masih merasa aman, tidak ada azab. Oh, dia berbuat maksiat, durhaka kepada Allah, gak diazab oleh Allah. Jangan-jangan anak ini memang wong khair, meng. Anak ini wong khair. Gak ono anak, alhamdulillah, gak tahu sakit, alhamdulillah. Fulan ngaji terus loro-loron, anak gak tahu sakit. Itu bukan ukuran. Orang sakit bukan karena diazab, orang dibiarkan bukan karena Allah cinta. Itu bukan tolok ukur. Kembali kepada ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak akan ada yang bisa memajukan atau mengakhirkan. Menunda atau mempercepat, tidak ada yang bisa. Demikian pula ikhwani fillah, kematian kita, kematian individu. Kalau sudah malaikat maut datang, itu tidak bisa ditawar. Tidak ada yang bisa. Sealim-alimnya orang tidak ada yang bisa. Waktunya datang, ya sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 78, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada." Dimanapun kamu berada, kalian akan dikejar oleh kematian. Kematian akan bukan hanya mengejar, tapi yudrik, akan mendapatkan kalian. Walaupun kalian berada di istana benteng yang megah, yang kokoh, yang kuat, tidak akan bisa menghalangi kematian ketika kematian ingin menjemputnya. Ini peringatan bagi para jubana, orang-orang yang pengecut, yang takut berjihad. Mereka seringkali mundur dari medan perang agar apa? Mereka merasa dengan mundurnya mereka dari medan perang, usianya bertambah. Tidak. Yang terjun di medan perang belum tentu mati, yang tidak terjun belum tentu tertunda kematian. Bukan belum tentu, tidak mungkin tertunda kematiannya. Tidak ada yang bisa mengakhirkan, menunda atau mempercepat kematian kita. Kalau sudah waktunya, waktunya. Contoh yang paling sering kita baca dan kita dengar, kematiannya siapa? Panglima perang Islam Khalid bin Walid. Ini orang hidupnya itu berada di front terdepan, panglima dia. Matinya di atas tempat tidur. Matinya di atas tempat tidur. Setiap tahun menghadapi musuh-musuh besar, musuh-musuh hebat. Berapa kali tertusuk tombak, berapa kali kena sabetan pedang, tidak mati, sudah belum waktunya. Meninggal dia sakit, ya sudah. Ada orang tidak tahu keluar, bahkan takut naik kendaraan umum, meninggalnya di jalan. Tidak bisa. Kematian tidak bisa kita hindari, dan jangan menghindari kematian. Itu usaha yang sia-sia. Itu usaha yang sia-sia. Yang kita lakukan itu adalah hidup sesuai dengan aturan Allah. Jangan meninggalkan aturan Allah, jangan meninggalkan perintah Allah karena takut mati. Jangan. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan.
Apa yang Allah perintahkan untuk dijauhi, dijauhi. Itu saja. Jangan kemudian berpikir kalau saya gini nanti mati. Lah, mati itu sudah ya akhi. Ajalnya itu sudah maktub, selesai. Kita tinggal jalan saja. Maka kematian itu akan mengejar dan mempendapatkan siapapun sekalipun dia berlindung di benteng-benteng yang kokoh, yang kuat. Dan dari sini ayat-ayat seperti ini juga akan meringankan beban musibah kematian. Ketika orang diambil nyawanya oleh Allah, saudara kita, kerabat kita, maka dengan kita menyadari seperti dia sudah ini memang ajali, itu akan meringankan bebannya. Nangis seperti apa, teriak-teriak seperti apa, jerat-jerit seperti apa, tidak akan membangunkan, tidak akan kemudian malaikat tuh sakno tak balik no, tidak ada. Orang akan sadar, oh ya sudah selesai, mati sudah. Sedih ya pasti, semua orang, karena itu naluri itu. Justru ketika di zaman Nabi ada orang Arab Badui yang ketika anaknya Nabi sakit itu Nabi menangis, meninggal itu. Terus dia mengatakan, ya Rasulullah, nangis kamu ya Rasulullah. Artinya dia merasa Nabi kok nangis. Justru kata Nabi SAW, siapa yang tidak punya rahmat, dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Wajar. Yang tidak wajar itu teriak-teriak. Niyaha namanya. Niyaha itu tangis dengan teriak-teriak, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidakridhaan. Termasuk juga yang menunjukkan sikap tidak ridha itu kemudian dia marah-marah memukul dirinya. Itu dosa besar. Makanya ketika orang melihat orang yang wafat, mendengar orang yang wafat, kita diperintahkan untuk istirja. Istirja itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat yang kalau kita tadabburi, tenang kita menghadapi kematian itu. Karena jelas inna lillahi, kita orang ini semua miliknya Allah. Semua. Inna lillahi, semua miliknya Allah, bukan milik kita. Semua, jiwa saya miliknya Allah, istri saya miliknya Allah, anak saya miliknya Allah, ibu bapak saya miliknya Allah, semuanya miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu kalimat istirja. Itu yang kemudian seseorang dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkannya, sehingga dia tenang menghadapi musibah itu. Tidak histeris, tidak kalut. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Jadi bukan akan menghadapi, merasakan. Jadi kematian pasti akan merasuk dalam dirinya. Sakratul maut itu pasti akan dia rasakan. Merasa dha'iq, seperti orang yang mengunyah makanan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hakikat tentang kehidupan dunia. Wa nabluukum, kata Allah, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi fitnatan, dengan kejelekan, dengan kebaikan, dan dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian buat kalian. Apa ujian? Yang menurut pandangan manusia syar, menurut pandangan manusia syar itu apa? Sakit, kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, itu syar menurut pandangan kita. Sesuatu yang tidak syar itu sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Itu ujian dari Allah, dan itu merupakan bagian dari sunnatullah, hukum Allah yang berlaku di dunia. Dunia ini tempat seseorang diuji. Itu harus sudah diyakini, disadari. Dan ujian Allah ternyata tidak hanya sesuatu yang syar, tapi juga al-khair.
sesuatu yang disenangi oleh manusia. Apa itu? Fulus. Diberi uang yang banyak, itu ujian. Diberi kenikmatan harta, kenikmatan jabatan, kenikmatan kedudukan, itu juga ujian. Ada orang yang tidak lulus ujian justru ketika diberi kebaikan. Ketika fakir, Masya Allah, akhlaknya Masya Allah, rajin ke masjid, tajir sedikit sudah mulai putus hubungan dengan sana, putus hubungan dengan situ, mukul sana, mukul situ, rampas sana, rampas situ. Loh, tak lolos dia. Justru tak lolosnya ketika dikasih al-khair. Dan kita jangan coba-coba mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, terimalah, dan itu yang terbaik, kondisi itu yang terbaik. Sekalipun Allah perintahkan kita untuk memperbaiki diri ya, bukan nerimo tanpa ada usaha. Tapi ketika kita berusaha lalu Allah beri kondisi seperti itu, berarti itu yang terbaik. Enak ya Allah, fulan dikasih di fulan. Loh, kalau ditukar sama Allah bisa jadi kita lebih parah nanti. Itu tentu akan bisa menyikapi dengan bijak kalau orang itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal Tuhannya. Oh, Allah itu maha rahman, Allah itu maha bijaksana. Maka ketika Allah putuskan apapun, tenang, ridha dia. Dan dia mencari kebaikan di balik itu. Dan itu bisa kita dapatkan. Sikap-sikap yang seperti itu bisa muncul di dalam diri kita, bahkan terbentuk di dalam diri kita menjadi karakter kita kalau kita banyak-banyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca sejarahnya Nabi, membaca sejarah sahabat. Kalau banyak lihat sinetron, kena ujian sedikit teriak-teriak, tak karu-karuan dia, karena yang dilihat khoyal, barang-barang yang gak bermanfaat. Dan itu yang banyak dilakukan oleh keluarga kita, sehingga terkena ujian sedikit pun protes, dia protes kepada Allah. Hati-hati ya akhi, bahaya itu. Jangan sampai justru musibah itu justru mendatangkan musibah yang lebih besar. Kenapa? Karena tidak buka Quran, ininya kosong. Banyak saudara kita diuji sedikit sudah protes, kok saya diperlakukan seperti ini, saya ini qiyamul lail Ustaz, saya ini. Wes, jangan ngitung saya. Kalau mau hitung-hitungan sama Allah, amblas ente. Ya. Jangan hitung-hitungan. Kenapa kita harus teriak-teriak seperti itu? Dan protesnya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terus selama puluhan tahun Anda hidup sebagai seorang muslim itu Anda tidak mengenal Allah. Ya apa? Siapa yang salah? Hati-hati. Ini kita sekarang menghadapi generasi yang rapuh loh ya. Banyak sekarang anak-anak itu sudah mulai nekat menggunakan obat terlarang ketika ada masalah sedikit, bahkan sampai bunuh diri, naudzubillah. Karena apa? Imannya itu masih di sini. Dan itu jangan sampai kesalahan orang tua. Kalau kesalahan orang tua berat nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kesalahan itu tidak kita sadari, Pak. Yaitu seperti itu pola pendidikan kita. Tadi orang tajir, syukur loh. Jadi orang tajir, duit. Akhirnya tuh dolar tok yang ada di pikirannya anaknya. Wala Quran wala sunnah, mafi. Akhirnya tuh tumbuh menjadi orang-orang yang tidak mengenal halal wal haram. Ketika diuji sedikit sudah menghalalkan segala cara. Maka Allah ingatkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan uji. Kapan kita selesai diuji oleh Allah? Kalau sudah pindah dari dunia menuju akhirat, selesai ujian. Kita akan melihat hasil rapot kita di dunia seperti apa. Jadi kalau sudah hidup di dunia ini ya siap-siap sudah. Tapi jangan minta diuji. Jangan minta diuji oleh Allah, tidak boleh. Mintanya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Tapi kalau Allah uji, radina billahi rabban wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Radina billahi rabban. Arti kata radina billahi rabban itu apa? Saya ini ridho, diatur oleh Allah seperti apa saya ridho. Itu arti radhi itu. Kenapa kalimat itu
dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan sore. Salah satu sunnah zikir yang disunnahkan itu adalah membaca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Dan fadilahnya besar. Siapa yang membaca itu dengan keyakinan masuk surga, kata Nabi. Loh, kenapa sampai dijamin masuk surga? Karena itu kalimat yang menunjukkan kepasrahan, ketundukan, kepatuhan dan kepercayaan husnudzon kepada Allah. Ya surga pasti. Orang kalau sudah mengatakan raditu billahi rabban, saya ridha Allah sebagai Rabb, itu pengatur, pemilik, penguasa, pengendali. Ketika saya mengucapkan raditu billahi rabban, saya ridha, diatur oleh Allah seperti apa aku ridha. Tuhanku yang maha bijaksana, yang maha baik. Kita saja diatur sama manusia, kita manut-manut, ridha, seneng, apalagi diatur dengan Tuhannya manusia. Itu sebuah kembali kepada ma'rifatullah. Maka kajian untuk mengenal Allah itu sering-sering ya. Dan jangan asyik masuk di dalam kajian-kajian yang sana tukaran, yang buat kita itu pengen mukuli saudara-saudara kita. Ojo, itu nanti, babnya nanti itu. Biarkan ulama itu yang bertikai, biarkan ulama. Kita ini membangun iman dulu, membangun ketaatan, membangun pijakan beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Khilafiyat itu urusannya ulama. Karena terkadang ada saudara-saudara kita, Ustadz yang bahas ini aja, mukul itu satu, oh lah, jangan nyetir nanti. Ya. Kecuali memang yang jelas-jelas sesat dan itu sudah merasuk di masyarakat kita. Oh, kita orang ini belum mengenal Allah, diuji sedikit sudah ada karu-karuan. Itu masalah basic, masalah-masalah dasar, masalah-masalah iman. Wa ilaina turja'un, dan kami akan, dan kalian, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ini hakikat yang terus diulang di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Wa ilaina turja'un, kalian akan kembali, kita orang ini akan kembali. Dan kita sudah berjalan menuju Allah, semuanya sudah berjalan, kita orang sudah menuju Allah semua. Tidak ada yang berhenti loh, hatta kita orang tidur itu sedang jalan. Karena waktu usia itu seperti kendaraan, dan waktu tidak pernah berhenti, sedetik pun tidak berhenti, dia terus berjalan. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah berapa ayat tadi tentang kullu nafsin? 4 ayat ya, diingatkan, dan banyak ayat tentang kematian. Thumma ilaina turja'un. Kemudian Allah berfirman dalam surat Qaf, wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wa ja'at sakratul maut, dan datang sakratul maut bil haqq, pasti datang kepada kalian. Wa dzalika ma kunta minhu tahid, dan itulah yang kalian selalu ingin lari darinya. Manusia itu selalu ingin lari dari kematian, dan tidak ada yang bisa lolos. Orang-orang kafir menghindari kematian, berupaya melakukan ini dan itu, berupaya melakukan usaha-usaha tanpa persiapan iman, seolah-olah usahanya ini akan membentengi diri dia dari kematian. Lah, kemanapun kita lari, kematian itu pasti akan mengejar dan mendapatkan kita. Bukan hanya mengejar, tapi juga akan mendapatkan kita. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Aktsiru, kata Nabi, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu? Kematian. Disuruh apa kita? Aktsir, memperbanyak. Dan dalam konteks inilah kita disuruh ziarah kubur.
Nabi SAW bersabda, zurul kubur, kunjungilah kuburan. Untuk apa ya Rasulullah? Fa innaha tudzakirukumul akhirah, untuk mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Jangan macam-macam di kuburan, untuk mengingatkan diri kita bahwa kita akan menempati tempat ini. Itu tujuan utamanya kita ziarah kubur. Jadi mengingat kematian itu sunnah. Ini yang saya katakan tadi, kematian itu harus diletakkan di depan kita. Dan bersyukur ya ikhwan, kalau ada orang yang mengingatkan tentang kematian, apalagi di zaman sekarang ini. Bersyukur, jangan malah protes. Ustaz, ojo ngomong sing ngeri-ngeri Ustaz. Ya. Sing enak-enak apa Ustaz? Lek ente enak ada, di medsos itu ada. Ustaz sing enak, guyu terus, ngakak terus itu, softo. Ya, ada. Ya. Itu bagi orang yang sudah ketakutan, silakan. Tapi bendino softo jaluk enak-enak, lo tambah softo nanti. Ya. Kalau ada orang mengingatkan, ya akhi taqillah, alhamdulillah. Jangan malah diolok-olok. Wes ojo meden-medeni kon ya. Loh. Dak apa-apa, diweden-wedeni dak apa-apa. Kecuali kalau diweden-wedeni hal-hal yang memang enggak realistis. Nabi yang nyuruh kita untuk memperbanyak kematian, dan kita bisa memperbanyak kematian itu, kita bisa diingatkan dengan kematian ketika kita melaksanakan ibadah dengan khusyuk, ketika kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, ketika kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita mau tidur, kita membaca doa, kita bangun tidur, kita membaca doa, terus kita diingatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haqqu mri'in muslim lahu syai' yusi fihi bi bait yusi fihi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktuban indahu, muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan untuk melewatkan 2 malamnya, melainkan wasiat itu tertulis di sisinya. Ini salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita, menulis wasiat ya, ketika kita masih dalam kondisi sehat. Maka Nabi SAW menganjurkan, bahkan menekankan, kalau kita ada sesuatu yang ingin kita wasiatkan, segera ditulis. Jangan sampai berlalu 2 malam tidak ada wasiat yang kita tulis, padahal ada wasiat yang perlu kita sampaikan. Abdullah bin Umar ketika mendengarkan hadis ini, maka tidaklah berlalu 2 malam kecuali sudah ada wasiat di balik bantalnya, sudah dia tulis. Apalagi ikhwani fillah azallahu ayyakum, hal-hal yang terkait dengan hak orang lain sangat-sangat perlu antum tulis. Kalau tidak ditulis, minimal disampaikan kepada keluarga kita, saya utang sama fulan, atau ditulis. Jangan pura-pura tidak tahu. Itu lebih penting untuk ditulis, itu melebihi pentingnya kita menulis sebuah wasiat. Termasuk juga kata para ulama, kalau kita melihat keluarga kita ini, ketika setelah kematian seringkali melakukan hal-hal yang tidak syar'i, kita khawatir mereka melakukan itu, tulis wasiat. Kalau saya mati, tolong jalankan sunnah Rasulullah SAW, tolong kalian jangan berbuat ini, tolong kalian jangan berbuat itu. Itu lebih ditekan. Intinya apa yang menurut kita penting untuk kita sampaikan, jangan nunggu sakratul maut. Karena terkadang orang itu wafat dengan tiba-tiba, tidak didahului penyakit dulu. Kalaupun sakit terkadang cepat.
Maka ini salah satu kata para ulama, salah satu sunnah yang tertinggal, menulis wasiat. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, ya. Hal-hal yang memang perlu kita beritahu, hal-hal yang terkait dengan wasiat atau apa yang memang perlu kita sampaikan kepada keluarga kita. Kita melihat keluarga kita ini kalau ditinggal mati sering teriak-teriak, tulis, kalau saya mati nak, saudaraku saudariku tolong jangan teriak-teriak. Itu salah satu wasiat, dan itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tapi ini kalau antum praktekkan itu pasti akan di apa? Kan dimarahin biasanya sama istri antum nanti. Kok nanti mati dah. Ya. Sampaikan, ini sunnah Nabi, bukan berarti kalau kita nulis wasiat lalu kematian kita dipercepat, mungkin. Ya. Cuma terkadang orang, ya kita pernah ngomong sama sahib, ya akhi tolong nanti gini-gini. Lu inti mau mati dah. Lu memang kita orang mau mati. Semua orang akan wafat. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku. Faqal, lalu Nabi bersabda, memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini orang yang gharib, orang yang asing, atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Artinya jadikan dunia ini tempat asing buat kita, bukan tempat tinggal kita. Orang asing itu kalau berada di satu tempat, dia tidak akan betah lama-lama. Dia hanya mengambil apa yang dia perlukan, kemudian dia tinggal. Dan kita dengan dunia ini adalah orang yang asing. Dan memang tempat awal kita, nenek moyang kita itu di mana? Bukan di dunia, di akhirat. Maka nanti kembalinya ke situ, pulang kampung namanya. Tapi jangan pulang di neraka, pulang di surga. Jadilah orang yang asing, dan jadilah orang yang betul-betul meyakini bahwa dunia ini hanya jembatan, sesuatu yang akan dia lewati. Penyeberang, orang kalau menyeberang, nyebrang manapun, nyebrang pulau, nyebrang apapun, singkat pasti. Jauh lebih singkat daripada dia tidak menyeberang. Dunia ini tempat penyeberangan. Penyeberangan ke akhirat. Kalau kita sudah tahu tempat penyeberangan ke akhirat, dan akhirat ini butuh bekal, carilah bekal-bekal. Au abirun sabil. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, memberikan nasihat kepada kita semua. Beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan jika kamu berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Artinya jangan menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda amal saleh. Kita berada di waktu sore, gunakan waktu sore kita itu semaksimal mungkin untuk kebaikan. Jangan, nanti besok. Loh, siapa yang menjamin kita hidup besok itu? Apalagi di zaman sekarang kita sudah melihat dengan kedua mata kita orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan cepat dan tidak terduga. Fulan meninggal, ya Allah tadi malam ngobrol sama ana. Jam 3 malam ngobrol sama ana, pagi dipanggil oleh Allah. Jangan, kata Abdullah bin Umar. Dan salah satu jebakan syaitan itu taswif. Taswif itu mengatakan nanti dalam hal kebaikan. Ojo nunggu. Kalau kita mau berbuat baik, sore itu kerjakan. Kalau di waktu sore. Ketika di waktu pagi jangan mengatakan nanti sore. Mau ngaji, wis engko ae. Kemudian beliau mengatakan wa khudh min sihhatika limaradik. Ya Allah, gunakan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Orang kalau sudah sakit sudah tidak berdaya dia. Mau ke masjid susah, mau sholat maksimal susah, mau ini susah, mau ya. Untuk menutup kelemahan kita di waktu sakit, perbanyak amal soleh di waktu sehat. Jangan nunggu sakit. Wa min hayatika limautik. Dan ambillah kesempatan kehidupanmu untuk kehidupan setelah kematian. Iki kesempatan. Kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah.
dengan usia yang masih melekat di dalam kehidupan kita, nafas yang masih melekat di dalam jiwa kita. Ini kesempatan dari Allah. Dan wallahi antum bersyukur ya ikhwan, antum diberi kesempatan duduk di masjid ini bersyukur. Ini satu kenikmatan yang luar biasa, wallahi lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ini bukan berlebihan. Orang bisa mengetahui begitu mahalnya pahala kalau sudah mati. Kalau hidup tidak ada yang merasa mahalnya pahala, tidak merasa dia buat softo, pengajian. Tapi kalau sudah mati, satu kebaikan dia minta, memohon kepada malaikat, kembalikan aku agar aku bisa berbuat kebaikan. Itu mahalnya kebaikan. Maka bersyukur pada Allah kalau kemudian usia kita manfaatkan untuk kebaikan, dan jangan menggunakan kebaikan kita untuk menyombongkan diri. Yang kita lakukan memperbanyak doa untuk diberi keistiqamahan, diberi keteguhan, agar terus kita bertambah usia, bertambah pula amal kebaikan kita, bertambah pula kesibukan kita dalam hal-hal yang baik. Jangan sampai sudah semakin tua semakin jauh dari ketaatan kepada Allah. Nah, selesai. Satu hadis lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma, sa'ala rajulun minal ansar. Ada seorang datang dari kalangan Ansar. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, orang mukmin yang manakah yang paling afdal di sisi Allah? Mukmin yang paling afdal, yang terbaik itu mukmin yang gimana profilnya? Nabi SAW menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang terbaik akhlaknya, itu yang paling afdal. Dan ingat, ketika kita bicara akhlak, akhlak itu tidak hanya terkait dengan hubungan dengan sesama manusia, tapi juga terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak sholat itu akhlaknya gak baik. Oh, rejaliku Masya Allah walaupun gak sholat. Masya Allahnya, akhlaknya memang baik kepada si fulan, tapi tidak baik sama Allah dia. Berani dia sama Allah. Itu konsep akhlak yang berbeda dengan orang-orang di luar Islam. Kalau di luar Islam, orang baik itu ya orang yang baik sama manusia. Dengan Tuhan, dia ateis, dia dianggap baik. Kalau Islam tidak. Anda tidak percaya dengan Tuhan, Anda mengingkari, bagi saya Anda bukan orang baik. Bagi saya Anda baik dalam hal ini saja. Tapi dikatakan Anda merupakan sosok yang baik secara keseluruhan lah. Maka akhlak itu akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada manusia. Itu manusia terbaik. Kemudian Nabi ditanya, fa ayyul mu'minina akyas? Ya Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling cerdas? Mukmin yang paling pintar itu siapa ya Rasulullah? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian. Apa kata Nabi? Ulaikal aqyas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Jadi kalau anak kita bergelar doktor, profesor, tapi jauh dari mengingat Allah, jauh dari masjid, jangan dipanggil cerdas, Pak. Sampaikan, nak, kamu ini belum cerdas menurut Rasulullah SAW, nak. Kecerdasanmu belum sempurna, nak, sekalipun kamu dapat gelar profesor, nak. Karena orang yang cerdas itu orang yang berpikir lebih jauh. Dia bisa membedakan mana kenikmatan yang abadi dengan kenikmatan yang tidak abadi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.